Teman-teman, jika suara Ibu terdengar, boleh acungkan jempolnya. Oke, sip, terima kasih. Ya. Ibu ulangi untuk tata tertib debat kali ini. Yang pertama, tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta selama debat berlangsung. Yang kedua, kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS mengenakan jaket alma mater selama kegiatan debat berlangsung. Yang ketiga, setiap peserta dilarang berkomunikasi dengan penonton selama debat berlangsung. Yang keempat, setiap peserta dilarang menggunakan alat elektronik seperti laptop, telepon genggam, kamera selama debat berlangsung. Yang kelima, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung sara. Yang keenam, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. Yang ketujuh, Ibu maaf, nggak ada suaranya Ibu. Aku mah ada. Oke, cek. Sebentar ya. Oke, sekarang ada. Paslon 2 ada ya, tadi sudah mengacungkan jempol. Yang lainnya ada? Oke, Azmi, terima kasih. Yang ketujuh, pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya. Maksudnya di sini pasangan calon ya nanti. Yang kedelapan, setiap kandidat harus mematikan audio selama kandidat yang lain memaparkan visi misinya. Oke, itu untuk tata tertib secara umumnya. Bagi peserta selain paslon, silahkan disimak dengan baik-baik. Kemudian, untuk penyampaian visi misi kandidat, nanti akan Ibu beri waktu maksimal 7 menit setiap pasangan calon ketosnya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, ada juga orasi atau kampanye di akhir ya. Kepemimpinan adalah sesuatu yang kamu peroleh, sesuatu yang kamu pilih. Kamu tidak bisa berteriak dan bilang, aku pemimpinmu. Menjadi pemimpin adalah karena orang lain menghormatimu. Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur. Oke. Di sini untuk OSIS sendiri, OSIS dibentuk dengan tujuan pokok menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah. Mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA IT Fitrah Insani Bali Endah periode 2021 sampai 2022 bertujuan untuk mencetak sosok seorang pemimpin yang jujur, amanah, bertanggung jawab, visioner, dan inovatif, serta memiliki mental dan keberanian yang tangguh. Untuk sesi pertama, Ibu akan memberikan waktu kepada
pasangan calon nomor 1, silahkan untuk memaparkan visi misi kepada teman-teman yang lain ya. Untuk paslon nomor 1, sudah siap? Siap. Oke. Siap. Oke, sip. Waktu pemaparan dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bu Wulan yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari paslon nomor 1, kami memiliki visi dan misi sebagai berikut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin kita capai. Maka dari itu, kami memiliki visi sebagai berikut. Bisa kita lihat, kami memiliki sebuah gambaran besar yang ingin kita capai. Tapi semua hal tersebut dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak hanya sekedar aspirasi, pengembangan bakat, tapi tetap dilandasi keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, misi akan disampaikan oleh Saudari Akila. Terima kasih kepada Azmi telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan misi dari kami paslon nomor 1. Sebagaimana kita ketahui, misi adalah penjabaran tentang apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Telah menjadi sebuah kewajiban bahwa visi dan misi harus mempunyai sebuah kesesuaian. Misi kami yang pertama adalah menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilandasi karena kita orang Islam dan beriman, maka insya Allah kami akan mengadakan program untuk mewujudkan misi ini. Yang kedua, meningkatkan potensi minat dan bakat yang dimiliki siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mumpuni. Hal ini dilandasi karena setiap siswa memiliki bakat masing-masing. Maka dari itu, insya Allah kami akan menampung potensi minat bakat seluruh siswa SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Yang ketiga, meningkatkan perilaku peduli dan sopan santun di kalangan siswa. Hal ini dilandasi karena setiap orang Islam wajib memiliki akhlak yang baik yang salah satu bentuknya yaitu peduli sosial dan sopan santun. Sebagaimana kita ketahui sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab yang tinggi, serta akhlak yang baik kepada seluruh siswa. Hal ini dilandasi karena sikap disiplin dan rasa tanggung jawab termasuk ke dalam akhlakul karimah yang harus dimiliki siswa SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Yang kelima, menertibkan kembali peraturan yang sudah mulai diabaikan. Hal ini dilandasi dengan realita yang ada, di mana beberapa siswa Fitra Insani sudah mulai mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Dan misi kami yang terakhir adalah menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan pendapat bagi seluruh warga sekolah melalui kotak kritik dan saran. Hal ini dilandasi karena OSIS harus menjadi middle struktur atau penghubung antara siswa dan guru. Sekian pemaparan visi dan misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang tersisa ada 1 menit. Mau ditambahkan lagi atau cukup untuk pasangan calon 1? Cukup, Bu. Cukup, Cukup, oke. Ibu. Selanjutnya akan ada pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Silahkan untuk Erfadlan dan Tiani bersiap-siap. Waktu untuk memaparkan visi misi itu 7 menit juga ya. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Ibu Wulan yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan visi dan misi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai pantun. Siang hari memetik tomat. Pemetiknya di kebun paman. Saya ucapkan salam dan hormat. Untuk hadirin sekalian. Hai, perkenalkan nama saya Erfadlan Rizkian Syah Putra. Saya dari kelas 11 Kairo sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Dan saya Tiani Agustin dari kelas 11 Makkah sebagai kandidat pasangan calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Kami sebagai kandidat dengan nomor urut 2. Dengan adanya kami di sini ingin menyampaikan visi misi kami apabila terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Visi kami menjadikan kepribadian siswa dan siswi SMA IT Fitra Insani Bale Endah menjadi lebih baik lagi dengan menjadikan OSIS sebagai wadah, media, atau ajang yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, juga kreativitas, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan berakhlak mulia di kalangan siswa-siswi yang berlandaskan dengan Pancasila dan agama. Selanjutnya, misi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Tiani Agustin, dipersilahkan. Untuk merealisasi, terima kasih kepada Fadlan yang sudah memberikan saya kesempatan. Untuk merealisasikan visi tersebut, kami mempunyai 5 misi, yaitu yang pertama, mendekatkan para pelajar untuk taat beragama dan juga meningkatkan rasa nasionalisme yang dijunjung tinggi di setiap individu siswa. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan, potensi, dan juga skill dari masing-masing siswa. Yang ketiga, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan siswa atau juga sebagai ajang mengeluarkan potensi dan bakat. Yang keempat, mengadakan kegiatan sharing antar guru dan juga siswa untuk menjaring aspirasi demi meningkatkan kualitas. Yang kelima, mendorong setiap potensi yang dimiliki oleh siswa dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan bakat dan minat sampai prestasi setiap siswa SMA IT Fitra Insani. Selain itu, kami bertujuan untuk membuat OSIS SMA IT Fitra Insani menjadi OSIS yang berada, yaitu B. Berdikari, etika yang diprioritaskan, R. Rasional dan juga realistis, A. Aktif dan tanggap, D. Dedikasi dan loyalitas yang tinggi, dan A. Agama yang menjadi landasan. Mengapa kami ingin membuat OSIS SMA IT Fitra Insani ini menjadi OSIS yang berada? Karena di masa pandemi kini, OSIS yang mandiri itu sangat diperlukan. Tentunya dengan pantauan dari guru pembina OSIS dan juga guru-guru. Kami juga ingin membuat OSIS SMA IT Fitra Insani ini mengutamakan etika dalam bertingkah laku, yang dimana etika pada zaman sekarang itu sudah mulai teriris dan terabaikan. Banyak orang yang ingin dimanusiakan namun lupa untuk memanusiakan, dan juga banyak yang menormalisasikan hal yang bahkan sudah jelas hal itu salah. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Fadlan. Terima kasih kepada Tiani yang sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk menjelaskan visi dan misi.
OSIS SMA IT Fitra Insani Bale Endah akan menjadi OSIS yang aktif dalam belajar, bekerja, dan juga berteman. Maksudnya di sini agar bisa merangkul teman-teman semua tanpa menjatuhkan dan menyingkirkan, dan aktif dalam bekerja, yang dimana seluruh anggota OSIS berhak untuk mengeluarkan pendapat dari menuangkan ide tanpa harus takut salah ataupun menunggu perintah, menjadi pribadi yang cepat tanggap akan hal apapun. OSIS SMA IT Fitra Insani Bale Endah juga akan berusaha semaksimal mungkin dengan mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan waktunya untuk sebuah perjuangan demi kenyamanan, loyalitas yang tinggi juga menjadikan OSIS SMA IT Fitra Insani ini menjadi lebih berkualitas dan memiliki tujuan jangka panjang, yang dimana teman-teman semua nyaman untuk mengeluarkan aspirasi atau kritikan kepada anggota OSIS melalui angket Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebagai berikut saja saya menjelaskannya. Ya, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Waktu yang tersisa masih ada 2 menit lagi. Mau ditambahkan atau sudah cukup? Izin menambahkan Bulan, Boleh, silahkan. sesuai dengan visi misi kami yang bisa dibilang mencakup luas, tak hanya untuk anggota OSIS, namun untuk seluruh siswa SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Kami ingin merangkul teman-teman semua untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, sinergis, dan juga kohesif. Dalam merangkul, kami juga dapat menciptakan OSIS yang transparan dan juga terbuka kepada seluruh warga SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Hal ini dapat direalisasikan melalui pengikut sertaan siswa-siswi dalam program kerja seperti yang kami jelaskan, yang Fadlan jelaskan tadi melalui platform Google Form untuk menjaring aspirasi teman-teman sekalian, dan kami juga harus mempelajari apa saja kebutuhan, karakter, dan korelasinya dengan realita yang terjadi. Kami juga harus mempelajari terlebih dahulu karakteristik mereka sebagai siswa dan siswi, juga sebagai generasi zaman sekarang yang bisa dibilang kritis, yang kompetitif, dan juga kreatif, yang dimana generasi sekarang itu bersandar pada media sosial. Dan kami pun mempelajari kebutuhan fisiologis dan juga psikologis manusia, yang dimana mempunyai kebutuhan rasa aman dan juga nyaman. Baik. Setelah kami mengetahui, terima kasih. Waktunya sudah habis untuk pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih untuk pemaparan visi dan misi untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Selanjutnya akan ada pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 7 menit. Untuk pasangan calon nomor urut 3, Ibu persilahkan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Ibu Ulan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan visi misi saya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA IT Fitra Insani, Bapak Sofyan Arisandi SPD, Ibu guruku, Bapak guruku yang saya cintai, adik-adikku, teman-temanku, kakak kelasku yang ada di SMA IT Fitra Insani Bale Endah, beserta teman-teman dan keluarga besar yang sedang menonton live streaming ini. Baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengannya kita bisa berkumpul dalam acara pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Sholawat serta salam semoga kita tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatar Ajala Semesta dari kelas 11 Kairo, dan kandidat calon wakil ketua OSIS saya Sofia Sabila Rahma dari kelas 11 Al-Quds. Di sini kami akan memaparkan visi misi kami bila mana kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022.
visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai sarana untuk berkembang dan berkarya agar siswa bisa mengharumkan nama sekolah. Nah, oke, kita garis bawahi ya, berkembang dan berkarya. Nah, apa sih berkembang itu? Nah, berkembang di sini adalah kita meningkatkan berkembang secara IQ, EQ, dan SQ. Nah, apa itu dari ketiga tersebut? Nah, IQ atau Intelligent Quotient adalah kemampuan kita untuk bisa memecahkan masalah secara logis dan akademis. Nah, lalu EQ atau Emotional Quotient adalah kemampuan kita untuk bisa memiliki rasa empati, lalu menghargai perasaan orang lain dan juga memiliki motivasi untuk maju. Nah, lalu SQ atau spiritual quotient adalah kemampuan untuk kecerdasan dalam mengembangkan dalam diri kita demi mencari visi, makna, dan nilai hidup. Nah, oke, di sini sekarang kita jelaskan itu berkarya. Apa sih maksud berkarya di sini? Nah, berkarya di sini intinya adalah tidak ada seorang pun yang tidak memiliki potensinya, sehingga semua orang memiliki bakatnya di bidang masing-masing, ya. Nah, dan semua ini bisa diwujudkan dengan misi-misi kami yang akan kami usung, dan kami tidak akan bertele-tele dalam mengusung misi-misi kami ini karena di kondisi yang di pandemik ini yang serba terbatas. Bagaimana caranya kita akan selalu kreatif dan menikmati di setiap momen dengan bahagia dan ikhlas. Baik. Sekarang saya akan memaparkan misi saya. Misi saya yang pertama yaitu menjaga kesopan santunan dan kepatuhan antara siswa dan guru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru merupakan orang yang mendidik dan mengajari berbagai ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Nah, guru tuh ibaratkan matahari yang sedang menyinari siswa-siswinya dan juga dirinya sendiri. Nah, selain itu pula, sebagai seorang muslim pun tentu kita harus tahu bahwa keutamaan dari berperilaku sopan dan juga patuh kepada guru kita, yaitu berperilaku sopan dan patuh merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa meleburkan dosa kita, dilancarkan rezeki kita, dan juga diangkat kedudukannya dan juga derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tahu betapa luar biasanya bila senantiasa kita menghormati dan mencintai guru kita. Untuk itu, marilah kita tekankan pada diri kita masing-masing untuk memuliakan guru-guru kita mulai dari sekarang. Dan oleh karena itulah, ini jadi misi kami yang pertama. Baik, misi kami yang kedua adalah meningkatkan kekeluargaan dan keharmonisan antara siswa dan guru. Nah, sebenarnya tahu nggak sih hubungan kedekatan antara guru dengan siswa itu sangatlah penting. Nah, kenapa? Karena dengan hubungan guru dengan siswa yang harmonis akan berdampak baik dalam proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Selain itu juga akan meningkatkannya hasil akademik siswa. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa di usia remaja sekarang, karakteristik yang paling menonjol itu adalah semakin mandiri dan ikatan emosional terhadap keluarga makin berkurang dan kadang cenderung kasar jika mendapatkan teguran atau masukan dari orang tua atau guru. Nah, dan sebaliknya, ikatan emosional ini akan semakin erat dengan teman-temannya. Nah, jadi solusinya kami akan terus memupuk rasa kekeluargaan ini dengan rutinnya, dan kita akan mengadakan pengondisian kelas tentunya bersama guru-guru, dan ada pula sesi curhat ya bersama para guru ataupun juga guru BK mengenai apa yang kami suka, apa yang kami tidak suka, apa yang sedang kami rasakan dan pikirkan, sehingga murid yang merasa kurang nyaman di lingkup sosialnya atau apapun bisa menjadi lebih enjoy dan nyaman bersama keluarga dan sekolah. Oke. Untuk pemaparan misi 345 saya serahkan kepada saudari Sofia Sabila Rahma. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, Fathar, saya akan memaparkan misi nomor 3. Misi nomor 3 yaitu menyediakan wadah untuk minat dan bakat siswa. Kami akan menyediakan wadah dan minat dan bakat untuk siswa agar mereka bisa berkembang. Visi yang keempat yaitu meningkatkan kepribadian Islami pada siswa dengan menjadikan setiap aktivitas bernilai ibadah. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Visi yang kelima yaitu meningkatkan
meningkatkan kedisiplinan pada siswa dengan menaati peraturan yang ada. Jadi jika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan memotivasi dan mengingatkan teman-teman untuk selalu disiplin dengan situasi yang sekarang. Oke, baik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Baik. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 3. Hadirin, untuk pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon sudah kita simak, sudah kita dengarkan. Kita beralih ke sesi kedua, itu ada sesi menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada masing-masing pasangan calon. Waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 5 menit. 1 pertanyaan, kemudian dijawab oleh pasangan calon nomor 1. Setelah itu pasangan calon nomor urut 2, kemudian pasangan calon nomor urut 3. Ya. Baik, silahkan didengarkan baik-baik untuk pertanyaannya. Pertanyaan untuk seluruh pasangan calon. Yang pertama, bagaimana cara kalian untuk mewujudkan visi dan misi yang tadi disebutkan? Caranya ya, Ibu beri waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Bismillah. Tadi naonnya tadi teh? Caranya, A. Oh, caranya. Ya, cara mewujudkan visi misinya. Kegiatan. Cara mewujudkan visi misi melalui program, kalau menurut saya Bu tidak terlalu panjang, mungkin Akila Bu. Baik, silahkan Wakil Ketua OSIS pasangan Iya, Bu. calon. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat Akila. Kalau buat cara mewujudkan buat misi pertama yang tentang menumbuhkan nilai keimanan dan ketakwaan, mungkin nanti kita akan bisa buat program duha atau ngaji bersama atau aktivitas lainnya yang lebih menambahkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu untuk minat dan bakat bisa kita tampung di ekstrakurikuler supaya para siswa bisa menyalurkan semua minat dan bakatnya. Lalu kalau menertibkan kembali peraturan sekolah yang ada, insya Allah kita akan membuat program yang bisa menyadarkan para siswa supaya bisa menaati, setidaknya untuk tertib menaati peraturan yang ada di sekolah. Baik, masih Lalu, ada 3 menit lagi Teh, silahkan. Buat kalau untuk yang menjadi wadah aspirasi dan pendapat, kita akan memberikan kotak kritik dan saran di setiap kelas untuk para siswa bisa memberikan kritik dan saran, dan dimasukkan ke sana, nanti kita bisa mempertimbangkan setiap minggunya bersama semua OSIS juga pembinanya. Baik, untuk calon ketua OSIS paslon 1 mau menambahkan? Sudah terbayang nanti program kerjanya seperti apa? Bagaimana caranya? Bagaimana cara merangkul untuk adik-adik kelas atau kakak kelas nanti? Silahkan boleh dipaparkan, waktunya masih tersisa 2 menit. Kami mempunyai beberapa cara Bu. Misal dari kita buat forum agar semua teman-teman, kakak kelas, adik kelas bisa saling diskusi. Terus saya juga mempunyai
dengan cara dari potensi minat dan bakat, Bu. Jadi merangkulnya dengan cara salah satunya dengan cara menjunjung tinggi segitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang akan disampaikan lagi atau sudah cukup? Waktu masih tersisa 1 menit lagi. Untuk paslon nomor 1. Sudah, Bu, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 2, Ibu bacakan lagi pertanyaannya. Bagaimana cara kalian untuk mewujudkan visi misi yang tadi dipaparkan? Waktu untuk menjawab 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Ibu Wulan yang telah memberikan kami pertanyaan. Pertama-tama, kami untuk membuat visi dan misi itu menjadi realistis, kami harus mewadahi setiap aspirasi warga sekolah yang tentu dapat dilakukan dengan teknologi sesuai dengan misi kami yang akan mengaktifkan fungsi media sosial. Menggunakan teknologi yang maju seperti pengisian angket melalui platform Google Form, sehingga dapat menampung segala opini dan aspirasi dari siswa dan siswi. Selain itu, sebelum kami membuat proker, ada baiknya kami mempelajari terlebih dahulu karakteristik mereka sebagai siswa dan siswi, dan juga sebagai generasi sekarang yang bisa dibilang kritis, yang kompetitif, kreatif, dan fokus pada media sosial. Terima kasih. Mungkin akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih kepada Fadlan yang sudah memberikan kesempatan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Fadlan, kami akan mengaktifkan fungsi sosial media sebagai ajang untuk mengeluarkan bakat dan potensi. Sesuai dengan visi dan misi kami fokus untuk mengeluarkan ajang dan bakat yang dimana akan menjadi bekal untuk di masa depan. Nah, di sini kami akan mempelajari dan di sini kami pun tidak hanya memandang mereka sebagai siswa dan siswi, namun mempelajari mereka sebagai manusia, yang dimana manusianya mempunyai kebutuhan fisiologis dan psikologis, yang dimana mempunyai kebutuhan rasa aman dan juga nyaman. Nah, apabila kami sudah mengetahui berbagai data inputan dari karakteristik mereka, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dan dengan realita yang sekarang terjadi. Seperti di tengah masa pandemi ini, kami pun mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan beberapa pekan ke depan, seperti perlombaan online yang diisi dengan e-sport, terus ada lomba desain poster, cover lagu, teka-teki beredukasi, dan juga ada pembuatan esai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu menjawab masih tersisa 2 menit. Sudah cukup atau mau ada yang tambahkan lagi? Sudah cukup, Bu. Baik. Selanjutnya, untuk pasangan calon nomor urut 3, Ibu akan bacakan lagi soalnya. Bagaimana cara kalian untuk mewujudkan visi misi yang tadi dipaparkan? Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Bulan. Oke, jadi bagaimana caranya agar bisa mengembangkan visi misinya? Oke, jadi saya akan jelaskan dalam visi misi kami. Kami akan kembangkan visi misi kami seperti yang sudah kami sampaikan, visi misi yang sudah kami jabarkan, yaitu dalam misi 3 kami, yaitu menyediakan wadah untuk minat dan bakat siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa minat dan bakat siswa itu sebenarnya kita belum tergali dengan benar. Mengapa? Karena jarang sekali seperti adanya acara online ataupun offline. Nah, di sini kita bila mana saya atau kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, saya akan membuat beberapa rancangan acara
seperti dalam acara memasak dan menyanyi, acara cerdas cermat, pembacaan puisi, perlombaan adan, MTQ, PHBM, menulis cerpen, entrepreneurship, dan masih banyak lagi. Jadi kami akan kembangkan itu semua demi menggali potensi, minat dan bakat siswa yang ada di SMA IT Fitra Insani Balenda. Nah, lalu dalam misi kami yang keempat yaitu meningkatkan kepribadian Islami siswa dengan menjadikan setiap aktivitas bernilai ibadah. Nah, jadi kami akan terus menggenjot akhlak yang ada di siswa dan juga di siswi agar tahu gitu, sadarnya bahwa sebagai muslim pun kita harus melakukan hal-hal positif yang bernilai ibadah dan bisa menjadi pahala tentunya. Nah, karena apa? Menuntut ilmu dunia pun termasuk fardu kifayah dan bisa bernilai pahala. Misalnya seperti memperhatikan guru dengan seksama, mengerjakan tugas dari guru, memperhatikan setiap motivasi dan nasihat guru, hadir tepat saat waktu KBM atau kalau kita online sekarang tuh hadir tepat saat Google Meet atau Zoom. Jadi seperti itu. Mungkin tambahannya akan disampaikan oleh saudari Sofia. Saya persilakan. Baik, visi kami yang kelima yaitu meningkatkan kedisiplinan pada siswa dengan menaati peraturan yang ada. Jadi di sini saya melihat beberapa kendala dalam pembelajaran, yaitu seperti telatnya masuk Google Meet atau Zoom, lalu tidak mau on cam, dan tidak membalas pesan atau bolos sekolah. Jadi kami akan senantiasa memotivasi dan mengingatkan siswa agar kembali disiplin dengan kita yang harus memulai kedisiplinan itu sebagai anggota OSIS. Sudah? Masih ada waktu 1 menit lagi. Untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, saya tambahkan, Bu. Maaf. Baik. Jadi untuk mengembangkan misi kami itu kita sebagai siswa-siswa SMA IT Fitra Insani Balenda harus mempunyai sikap disiplin. Nah, kalau disiplin di pandemi sekarang tuh ya itu seperti dari yang telat masuk Zoom menjadi masuk tepat waktu. Nah, dari yang tadinya telat mengerjakan PR menjadi tepat waktu ya, ataupun juga sebelum deadline ya, itu lebih bagus. Nah, dan juga yang lebih penting adalah agar setiap siswa bisa hadir ya dan juga mau on cam gitu. Jadi hargai lah ya, hargai guru-guru kalian yang sedang menjelaskan ya. Jadi jangan misalnya jangan tidur, jangan ataupun atau about anything, jangan ya. Intinya satu, perhatikan guru kalian jika kalian ingin mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari masing-masing pasangan calon, Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Untuk yang pertama menjawab itu pasangan calon nomor urut 2 ya. Silahkan siap-siap. Nomor urut 2, 3, kemudian 1. Pertanyaannya, alasan utama apa siswa SMA IT Fitrah Insani Bale Endah harus memilih Anda? Oke, baik. Dipahami pertanyaannya? Paham, Bu. Baik. Waktu menjawab 3 menit. Ibu mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Ibu Wulan yang telah memberikan pertanyaan lagi kepada kami. Saya akan menjawabnya dengan singkat saja. Karena kami mempunyai slogan yang berisi bukan hanya janji dan ambisi, melainkan melakukan dengan eksekusi, dan didukung juga oleh jam terbang saya yang sudah mempunyai pengalaman
di organisasi, dan mungkin itu akan menjadi dasar saya untuk maju kepada pemilihan calon ketua OSIS ini, Bu. Selebihnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Diani. Terima kasih kepada Fadlan yang sudah memberikan kesempatan. Kenapa sih harus memilih kandidat nomor 2 ini menjadi pasangan pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Karena kandidat nomor 2 ini adalah pribadi yang penuh ambisi, siap jalankan misi, dan bukan fiksi. Keberhasilan suatu pencapaian tentunya akan berpihak pada pemikiran yang siap. Dan program-program yang kami rencanakan tentunya berlandaskan dengan karakter kandidat nomor urut 2 dan anggota OSIS lainnya. Yang pasti, kami akan memberikan usaha semaksimal dan sebaik mungkin. Kandidat nomor 2 ini pun dapat dilambangkan dengan kacamata, yaitu kacamata ini kan berbentuk frame dan ada lensanya. Si lensa ini bersifat transparan, yang dimana berarti kalau diaplikasikan kepada kegiatan berorganisasi, kandidat dengan nomor urut 2 ini kandidat yang membuka, yang mendengar seluruh aspirasi dari warga sekolah SMIT Fitra Insani Bale Endah. Dan juga suatu kacamata tidak akan dapat bekerja secara efisien dan secara efektif jika tidak punya frame kacamata. Nah, di sini dalam kegiatan berorganisasi kami pun begitu. Tidak hanya saya dan Fadlan, namun dengan kerjasama tim, dan bukan hanya dari anggota OSIS, namun dengan warga SMIT Fitra Insani Bale Endah. Terima kasih kepada Bulan. Baik, masih ada 40 detik lagi. Cukup? Cukup, Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 3. Ibu akan bacakan lagi. Alasan utama apa siswa SMIT Fitra Insani Bale Endah memilih nomor urut 3? Ibu berikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami. Nah, kami yakin kita akan bisa membuat nama SMIT Fitra Insani Bale Endah menjadi harum, dan siswa-siswi pun bisa menjadi murid yang mandiri, berakhlakul karimah serta islami dengan visi misi yang kami jelaskan tentunya ya. Nah, dan di sini pun kami akan memperbaiki akhlak-akhlak murid serta kedisiplinan dari siswa-siswi SMIT Fitra Insani Bale Endah yang sudah mulai rusak, dan kami akan memperbaiki itu semua dengan visi misi yang sudah kami jelaskan. Tambahannya saya persilakan kepada saudari Sofia. Terima kasih kepada rekan saya. Kenapa para murid harus memilih kami? Karena kami membuat visi. Mohon maaf, Teh Sofi, sepertinya audionya ya. Oke, baik ya. Oke. Kenapa Anda harus memilih kami? Karena kami memiliki visi. Cek aman. Kami memiliki visi misi yang bisa kami lakukan dan akan kami usahakan untuk kami lakukan. Kami juga ingin memperbaiki belajar siswa agar mereka semangat lagi belajar walau dalam situasi daring ini, dan mereka bisa menganggap pembelajaran menyenangkan dengan bersama-sama. Kami juga ingin organisasi ini menjadi menyenangkan dan bisa membantu mereka untuk mengembangkan minat dan bakat. Sudah. Baik. Waktunya sudah selesai, Teh.
Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan bersiap-siap. Pertanyaannya, alasan utama apa siswa SMA IT Fitrah Insani Bale Endah memilih Anda? Bismillah. Alasan SMA IT Fitrah Insani Bale Endah harus memilih paslon nomor 1. Insya Allah kami punya visi yang jelas, maksudnya visi singkat, padat, tetapi jelas. Yang tidak terlalu panjang, tetapi arahnya pas. Terus tujuan kami apa sih? Tujuan kami sudah jelas, yaitu pada adab, akhlak, potensi, dan minat bakat. Terus yang ketiga, kami serius dalam menanggapi semua aspirasi warga sekolah. Dan kami akan mewarnai sekolah dengan cara pendekatan antara siswa dan guru. Mungkin Akila akan menambahkan. Ya, alasan siswa SMA IT Fitrah Insani bisa memilih paslon nomor 1, salah satunya dalam visi kami adanya meningkatkan potensi minat dan bakat, di mana walaupun secara online seperti ini kita masih bisa meningkatkan minat dan bakat kita. Walaupun dengan online kita masih bisa menyalurkan minat dan bakatnya. Lalu ada untuk pendapat-pendapat dari seluruh warga sekolah. Cukup, Ibu. Terima kasih untuk jawaban dari masing-masing pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Ibu, maaf ke mute. Oke, mohon maaf teman-teman. Ibu lanjutkan. Selanjutnya, masuk ke sesi 3, akan ada pertanyaan dari panelis kepada Bapak Ibu Guru yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan. Untuk pertanyaan dari panelis, teman-teman, waktunya hanya 1 menit ya, jadi silakan dijawab dengan cepat. Oke, baik. Bu Feby. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Eli, terima kasih. Iya, kepada Bu Eli.
Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu tanggal 17 Agustus. Yang Ibu tanyakan, program apa yang akan kalian adakan mendekati Hari Kemerdekaan tersebut dan agar bisa meningkatkan rasa nasionalisme siswa terhadap bangsa. Kemudian selain meningkatkan nasionalisme juga bisa mengangkat nama baik atau mengenalkan mempopulerkan nama sekolah SMA ITF Fitra Insani Bale Endah. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik Bu Eli. Akan dijawab singkat oleh pasangan calon nomor urut 3. 1 menit, Ibu. Saya, Bu. Untuk memaknai lomba menyanyi tentang kemerdekaan Indonesia. Lalu membuat cerita pendek tentang kepahlawanan dan peran apa yang bisa kita lakukan saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Terutama di masa pandemi ini, Hari Kemerdekaan dengan tidak bertemunya kita, jadi kita bisa lebih merasa berjuang untuk melaksanakan Hari Kemerdekaan. Tidak ada. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3. Tadi terputus ya. Oke. Baik, sekarang kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eli. Waktunya 1 menit. Saya persilahkan dari sekarang. Terima kasih kepada Bu Eli yang telah memberikan pertanyaannya. Kami akan membuat sebuah program kerja untuk memperingati Hari Besar Nasional, salah satunya tanggal 17 Agustus, seperti membuat desain poster, cover lagu nasional, tebak-tebakan beredukasi, dan lomba-lomba menarik lainnya. Dan pada perlombaan saat dimulai akan tercipta rasa persaingan yang menimbulkan satu orang pemenang. Nah, di situ bisa kita lihat rasa nasionalisme antar siswa yang dijunjung tinggi untuk menjadi seorang pemenang. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan rekan saya. Baik, terima kasih kepada Fadlan sudah memberikan kesempatan. Jadi, untuk memeriahkan Hari Besar Indonesia, yaitu kelahirannya tanggal 17 Agustus tahun 1945, kami akan mengadakan berbagai perlombaan menarik, tentunya yang akan dimeriahkan langsung oleh warga SMA ITF Fitra Insani Bale Endah. Nah, di sini selain Baik. itu, kami... Waktunya habis, Teh. Terima kasih, nggak apa-apa, Ibu. Baik.
Oke, ini jawabnya silahkan singkat saja ya. Oke. Untuk paslon nomor 1, Bismillah. saya persilahkan dari Untuk memeriahkan Hari Besar Nasional pada tanggal 17 Agustus, kami mempunyai beberapa event, yaitu lomba menulis esai tentang pahlawan, puisi bahasa Indonesia, puisi bahasa Sunda, fashion show baju adat, menggambar wajah para pahlawan, cover lagu kebangsaan Indonesia, dan terakhir lomba Tuibon. Mungkin Akila menambahkan. Dan juga nanti insya Allah akan ada perlombaan poster juga, poster tentang 17 Agustus atau tentang pahlawan yang bisa jadi biar memperingati 17 Agustus nantinya. Ya, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Ada satu pertanyaan lagi dari panelis. Waktu menjawabnya 1 menit ya. Untuk Bu Feby, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya suaranya? Ya, izin bertanya ini buat teman-teman semua. Tadi sudah dibahas sedikit ya tentang proker teman-teman. Nah, Ibu mau nanya, gimana kalau misalkan ada salah satu proker kalian yang tidak terlaksana, cara gitu, solusinya, cara menangani proker yang tidak terlaksana itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Feby. Selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit. Ibu persilahkan dimulai dari sekarang. Bismillah. Proker. Jika memang tidak memungkinkan, selalu tidak terlaksana, mungkin akan kami ganti. Misal panjat pinang, terus main bola, diganti yang lebih menarik. Terus dan kita juga akan evaluasi apa yang salah atau apa yang tidak terjadi. Sekian, tidak terlaksana maksudnya. Baik, terima kasih. Ada waktu 14 detik. Sudah cukup untuk pasangan calon nomor urut 1. Cukup, Ibu. Baik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Silahkan untuk menjawab. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Ibu Feby yang telah menanyakan pertanyaan kepada kami. Melihat situasi dan kondisi, mungkin ada beberapa program kerja yang pelaksanaannya akan terhambat. Maka dari itu, kami akan mengadakan rapat khusus evaluasi kinerja kerja. Dan itu akan dilihat apa yang membuatnya terhambat atau apa yang membuatnya menjadi tidak terlaksana. Dan setelah evaluasi, kami akan menjalankan program atau dapat digantikan dengan program yang lebih menarik lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Selanjutnya untuk paslon nomor 3, waktu menjawabnya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik,
Jadi kami di sini akan melakukan evaluasi. Kami akan terus melakukan evaluasi dengan cara pengumpulan kumpul-kumpul OSIS itu dengan cara virtual ya tentunya ya, agar kita bisa tahu mana yang harus kami tingkatkan dan lain-lain. Dan di sini kami akan menjadikan misi-misi kami yang tidak bisa mungkin kami wujudkan untuk dilaksanakan di periode selanjutnya. Sekian cukup. Terima kasih. Masih ada waktu 25 detik lagi. Mau ditambahkan? Saya akan mengganti proker itu dengan hal yang mirip atau menitipkan dengan adik kelas dengan kepengurusan selanjutnya untuk melanjutkan proker ini. Bila tidak terlaksana juga, itu adalah takdir Allah. Sekian, Bu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab kandidat. Oke, teknisnya paslon nomor 1 silahkan untuk bertanya kepada paslon nomor 2. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Mengenai visi dan misi ya, silahkan. Ya Bu, Bismillah. Untuk paslon nomor 2, saya ingin menanyakan tentang visi misi, yaitu dari visi sepanjang itu sebenarnya arah gerak kalian itu kemana, mengerucutkan kemana maksudnya. Setahu saya sih kan visi itu secara global ya segitu, hatur nuhun. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2 silahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 yaitu Azmi yang telah menanyakan pertanyaan kepada kami. Mungkin visi kami terlihat banyak atau dapat digariskan secara global dalam satu kesatuan. Kami mempunyai visi yang mengerucut kepada era digital seperti ini. Makanya kenapa kami menekankan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Mungkin akan disampaikan lebih oleh rekan saya, Tiani. Kami di sini fokus untuk menunjukkan ajang bakat dan juga pengalaman yang akan dialami oleh teman-teman kita, kakak kelas dan juga adik kelas, melalui perantara teknologi dan juga kita memanfaatkan keadaan yang ada, yang dimana serba online. Tentunya kami tidak ingin menyia-nyiakan masa SMA kami yang 3 tahun belum tentu kita akan melaksanakannya secara offline. Jadi di sini kami berfokus untuk mengeluarkan ajang bakat dan juga menambah pengalaman yang dimana nantinya akan berkesan dan juga dianggap tidak membosankan. Terima kasih. Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya mengenai visi dan misi kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu sama ya, 3 menit. Dimulai dari sekarang. Mungkin akan disampaikan oleh Tiani pertanyaannya. Sebagai calon pemimpin OSIS di SMA IT Fitra Insani, jelaskan seberapa jauh kalian mengenali karakteristik warga SMA IT, serta dengan strategi apa untuk memikat warga SMA Anda untuk ikut serta dalam program kerja yang Anda rencanakan. Terima kasih. Silahkan untuk dijawab, pasangan calon nomor urut 3. Warga SMA IT Fitra Insani memiliki karakteristik akhlak yang baik, berbudi pekerti, dan mandiri. Jadi kami ingin mengajak teman-teman untuk memperbaiki akhlak mereka dengan menghargai guru dan teman-teman sekalian, menghargai guru dengan memperhatikan saat guru menjelaskan dengan masuk Jimit atau Zoom tepat waktu dan menyalakan kamera. Jangan
jangan lupa kumpulkan PR kalian juga. Nah, dengan akhlak membentuk akhlak yang baik, yaitu dengan muhasabah diri sendiri dan teman-teman sekalian saling mengajak antara temannya dan teman yang lain untuk melakukan kebaikan bersama. Mungkin bisa ditambahkan oleh Fatar. Terima kasih. Silahkan, waktunya masih ada 1 menit lagi. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Baik. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor urut 3, silakan bertanya tentang visi dan misi kepada pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 1, yaitu, nah, di misi kalian nomor 2 ini yaitu meningkatkan potensi minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mumpuni. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian untuk meningkatkan potensi minat dan bakat di saat pandemik ini yang serba terbatas? Nah, sekarang ini yang dimana sekolah ini yang tentunya dijalankan secara daring dan online ya tentunya ya, dan masih PPKM. Apakah misalnya seperti kita minat dan bakat kita main bola harus bermain bola secara online atau bagaimana? Terima kasih. Ya, hatur nuhun atas pengajuan. Insya Allah jika memang masih PPKM dan tadi tentang main bola online mungkin tidak mungkin ya, kecuali kita adain lomba PES 2021. Terus dan cara kami mewujudkan ekstrakurikuler itu dengan cara kami akan mengambil beberapa siswa di salah satu bakat tersebut. Misal saya ambil si A dari basket dan si B dari futsal misal. Segitu, atau nuhun. Baik, masih ada waktu 1 menit lagi untuk Fatar. Sudah cukup? Mungkin Akila, Bu. Baik, Akila, silahkan. Mungkin nantinya bisa gimana ya? Jadi kita wadahi minat bakat siswa-siswa, tapi dengan dipilih yang memiliki bakat dan punya jiwa kepemimpinan juga. Jadi bisa terlaksana dengan baik walaupun secara online kayak gini. Udah Ibu cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari masing-masing pasangan calon. Terima kasih untuk partisipasi dari semua hadirin. Untuk statement terakhir atau orasi terakhir saat ini, Ibu beri waktu 1 menit untuk masing-masing pasangan calon berorasi atau kampanye kepada siswa SMA Fitrah Insani Bale Endah agar memilih kalian. Dimulai dari pasangan nomor urut 1. Berorasi ya. Ayo pilih saya seperti itu. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azmi Hafidin Hidayatullah bersama calon wakil ketua OSIS mempunyai slogan. Slogannya adalah apa ya? Ini slogan istiqomah Alalah, niatkan hati karena lillah. lillah. La haula wala quwata illa billah. Jangan lupa pilih Azmi dan Akila. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2, silahkan untuk berorasi, waktu kalian 1 menit. Terima kasih kepada Ibu Bulan yang telah memberikan waktu kami untuk orasi yang terakhir. Mungkin berbentuk pantun ya orasinya. Buah kedondong, buah pepaya, habis makan ditinggal kulitnya.
Jika ingin Jika sekolah ingin semakin sekolah berjaya, semakin berjaya, maka maka kandidat kandidat nomor nomor 2 2 pilihannya. pilihannya. Yeay. Sip. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, silahkan untuk berorasi. Waktu Anda 1 menit, mohon maaf. Baik, terima kasih. Nah, di sini kami tidak akan bertele-tele tentang orasi. Jadi intinya adalah pada saat pemilihan nanti gunakan hak pilih kalian menggunakan luberjurdil dan tong hila pilih nomor 3. Ya, Oke, karena kita pasti Baik, terima kasih untuk pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan partisipasi dari teman-teman sekalian itu cukup baik. Terima kasih untuk pemaparannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Okta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wulan yang sudah memimpin acara debat kandidat OSIS SMA IT Fitra Insani Baleenda ini. Tentunya dengan sangat meriah ya. Alhamdulillah. Untuk para paslon pun mungkin sudah merasa lega mungkin ya. Tinggal kita menunggu pilihan suara teman-teman jatuh kepada siapa gitu ya. Oke, sesuai dengan kami juga punya slogan ya sebagai panitia ya. Dari pembina OSIS sendiri, lebih mantapkan hati, tentukan calon pilihan pasangan ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, selain paslon, sudah kita lihat nih para paslon sudah menyampaikan visi misinya, tinggal teman-teman semua menentukan nih pilihannya jatuh kepada siapa ya. Tentunya seperti Fatar bilang tadi dengan luberjurdil gitu ya. Sudahi saja ini teh. Oke, dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 3, terima kasih kepada teman-teman semua, terkhusus kepada para paslon yang sudah menyampaikan, memaparkan visi misinya dengan baik. Kita bertemu nanti di hari Jumat untuk menunggu pilihan teman-teman yang lain jatuh kepada siapa ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Firqa wa atubu ilaih. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi